ditolak Bapak Ibu. Nah, eee, bagaimana untuk tips-tipsnya? Ini kan saya akan bagikan beberapa tips agar jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu perbaiki atau yang akan Bapak Ibu buat bagi yang belum membuat itu bisa jadi tervalidasi ataupun di sini akan lolos validasi. Nah, di sini sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada jurnal pembelajaran, ini pada asesmen ya. Jadi ini pada modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu ketentuan. Nah, biasanya Bapak Ibu hanya dua saja yang disertakan yaitu dokumen, tugas terbaik, kemudian dan umpan balik, jangan lupa. Nah, di sini tidak diminta dokumentasi Bapak Ibu ya. Tapi jika tidak diminta dokumentasi, saya sarankan Bapak Ibu tetap untuk mengunggahnya ya Bapak Ibu ya, dokumentasi yaitu berupa foto ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diunggah saja Bapak Ibu, karena sangat disayangkan juga ya nanti jika ditolak ya, siapa tahu ya Bapak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Hikmah 78, tempatnya bagi Anda untuk menemukan inspirasi, pengetahuan, inspirasi, dan memberikan aneka informasi berharga. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan membagikan informasi tentang cara untuk memperbaiki jurnal pembelajaran yang tidak lolos ya, atau perbaikan jurnal menjadi untuk tervalidasi ataupun lolos validasi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dulu Bapak Ibu di sini untuk yang pertama. Nah, di sini jadi pada saat ini sudah berlangsung ya untuk pemeriksaan jurnal pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kirim. Nah, di sini ada dua ya notifikasinya, yaitu ada di sini perbaiki jurnal pembelajaran dan juga ada selesai Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua Bapak Ibu. Kalau perbaiki jurnal pembelajaran berarti di sini adalah jurnal pembelajaran Bapak Ibu ditolak ya. Nah, kenapa bisa terjadi ditolak? Nah, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kenapa selesai? Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Nah, bagaimanakah nanti, apakah ini nanti harus kita perbaiki? Ya, ini di sini adalah wajib untuk diperbaiki. Nah, di sini Bapak Ibu untuk pengerjaan pada jurnal pembelajaran ini sangat banyak ya kekeliruan yang dilakukan Bapak Ibu. Makanya di sini akan ditolak Bapak Ibu. Nah, eh, bagaimana untuk tips-tipsnya? Ini kan saya akan bagikan beberapa tips agar jurnal pembelajaran yang Bapak Ibu perbaiki atau yang akan Bapak Ibu buat bagi yang belum membuat itu bisa jadi tervalidasi ataupun di sini akan lolos validasi. Nah, di sini sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, di sini pada jurnal pembelajaran, ini pada asesmen ya. Jadi ini pada modul 1 yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu ketentuan. Nah, biasanya Bapak Ibu yang membuat ini tidak melihat ketentuan untuk mengunggah jurnal. Di sini kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu untuk ketentuannya ya. Yaitu di sini kita akan melampirkan aksi nyata terbaik ya. Nah, jadi aksi nyata terbaik yaitu tentang prinsip pengajaran dan asesmen. Nah, di sini ketentuannya yaitu mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, di sini yang pertama yang wajib Bapak Ibu sertakan yaitu dokumen aksi nyatanya. Nah, jadi di sini dokumen aksi nyatanya silahkan Bapak Ibu sertakan ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sertakan dokumen aksi nyatanya, di sini Bapak Ibu menyertakan rancangan pembelajaran. Ya, nah di sini kita lihat ya, rancangan pembelajaran. Saya garis bawahi terlebih dahulu ya, agar dapat dilihat. Nah, di sini dokumen aksi nyata, kemudian di sini ada rancangan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu boleh pilih ya, untuk rancangannya boleh dengan UBD atau dengan berdiferensiasi atau dengan TARL atau di sini dengan CRT. Nah, di sini sudah ada dua Bapak Ibu ya, yang harus disertakan. Yaitu yang pertama ini kita harus menyertakan
dokumen aksi nyata, kemudian rancangan pembelajaran ya. Kemudian di sini yang ketiga kita harus menyertakan refleksi. Nah ya Bapak Ibu ya, jadi refleksi ini wajib untuk disertakan Bapak Ibu. Jadi yang ketiga itu refleksi. Nah jadi sudah ada 3 Bapak Ibu ya, jadi sudah ada 3 di sini yang wajib kita sertakan. Nah, kemudian apalagi yang harus kita sertakan Bapak Ibu, kita lihat lagi di sini ada umpan balik ya, umpan balik dari rekan sejawat. Nah di sini kadang ada yang umpan baliknya salah Bapak Ibu, kadang ada yang memberikan umpan balik dari peserta didik. Nah itu salah Bapak Ibu ya. Jadi yang diminta di sini adalah umpan balik dari rekan sejawat. Nah di sini sudah ada berapa Bapak Ibu? 1, 2. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Nah di sini sudah ada 4 ya, yang wajib untuk Bapak Ibu unggah ke jurnal pembelajaran. Nah, apakah harus panjang sekali? Tidak harus Bapak Ibu. Yang penting singkat, padat dan jelas agar nanti validatornya tidak bingung ya saat membacanya. Nah, kemudian setelah yang keempat ini digabungkan, kemudian di sini kita lihat lagi Bapak Ibu, akan digabungkan ke dalam satu file ya, di sini satu file yaitu dengan format PDF ukuran 10 MB. Nah, di sini kita lihat ada ukuran 10 MB. Nah, ini untuk jurnal pada modul 1 ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi hanya 4 saja di sini yang wajib untuk disertakan, yaitu dokumen aksi nyata, kemudian rancangan pembelajaran, kemudian refleksi, kemudian di sini umpan balik. Nah, hanya itu saja Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah menyertakan ini akan nanti lolos validasi ya. Cuman ini saja yang harus disertakan. Nah, terus kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, tidak ada benar atau salah ya. Namun di sini pastikan jurnal pembelajaran Bapak Ibu yang punya di sini itu sudah dilengkapi ya. Nah, jadi setelah ini dilengkapi 4 poin ini, saya yakin akan tervalidasi. Selama itu tidak duplikasi ya Bapak Ibu ya. Walaupun yang Bapak Ibu gunakan itu adalah original punya karya atau aksi nyata Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk modul yang kedua Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat untuk modul yang kedua Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini untuk ketentuannya, kita lihat lagi di sini untuk ketentuannya yaitu membuat refleksi ya. Jadi membuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi Bapak Ibu harus mengarang ya atau menulis untuk membuat tulisan refleksi pengalaman bermakna. Nah, ini pastinya tidak sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi orang itu berbeda-beda pastinya. Nah, jika sama pastinya akan nanti terplagiasi ya. Kemudian di sini hasil umpan balik dari mitra ya. Nah, di sini ada umpan balik. Nah, di sini baru ada ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya peserta didik. Nah, di sini siapa yang terlibat ya Bapak Ibu ya. Jadi yang terlibat pembelajaran ya. Di sini kita lihat yang terlibat Bapak Ibu. Nah, di sini ada peserta didik, kemudian guru atau kepala sekolah atau warga sekolah lainnya ya. Jadi siapa yang terlibat. Nah, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu. Di sini sudah ada 2 Bapak Ibu ya yang harus diupload, yaitu tulisan refleksi, kemudian di sini adalah umpan balik ya. Nah, di sini ada 2 yaitu umpan balik. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Kemudian di sini yang diminta adalah dokumentasi ya, yaitu dokumentasi berupa foto Bapak Ibu ya. Nah, walaupun di sini tulisannya jika ada, di sini Bapak Ibu sertakan saja ya. Jadi sertakan saja. Kita lihat lagi di sini sudah ada 3 ya. Ini untuk modul 2 sudah ada 3 yang harus disertakan. Nah, berarti cuma cukup 3 saja Bapak Ibu untuk modul yang kedua ini. Cukup 3 ini yang disertakan, ini sudah selesai Bapak Ibu ya, kita lihat. Kemudian digabungkan dalam satu file, kemudian formatnya PDF. Nah, dan juga ukurannya 10 MB. Cuma itu saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu yang punya di sini ya tulisan refleksi yang ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada,
kita lihat lagi, dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian hasil refleksi ya, kita lihat lagi. Nah, di sini selaras dengan minat Anda, jangan lupa di sini untuk poin ini ya, momen AHA yang besar. Nah, berarti ini yang momen AHA ini akan disertakan dari sini berarti Bapak Ibu. Momen AHA ini berarti nanti akan disertakan ke dalam tulisan ini Bapak Ibu. Nah, ke dalam refleksi pengalaman bermakna ini. Nah, ini akan disertakan nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi berarti di sini sudah ada poin tambahannya, yaitu refleksi ini menggunakan momen AHA-nya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu di sini, yaitu menguatkan tujuan dan nilai pribadi seorang pendidik. Nah, ini juga harus disertakan. Berarti di sini ada tambahan Bapak Ibu ya. Ini masuknya juga ke dalam refleksi berarti Bapak Ibu. Nah, yang ini juga masuknya ke dalam refleksi ini Bapak Ibu ya. Nah, berarti di sini sudah ada kerangkanya Bapak Ibu. Jadi kerangka refleksi ini Bapak Ibu harus menambahkan di sini sesuai dengan minat ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan minat, kemudian momen AHA besar dan juga tujuan dan nilai pribadi seorang pendidik. Nah, ini sudah ada ya. Jadi sudah ada kerangkanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan buat saja sesuai dengan kerangka ini yang sudah disesuaikan dengan ketentuan jurnal pembelajaran pada modul 2. Nah, kemudian setelah selesai dengan modul 2, kita lihat lagi di modul yang ketiga Bapak Ibu. Kita lihat lagi di modul yang ketiga. Nah, di sini modul ketiga yaitu pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu yang modul 3-nya di sini. Yaitu di sini ketentuannya yaitu menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih ya. Nah, jadi tugas terbaik Bapak Ibu ya dalam topik ini yaitu mengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus atau di sini pendidikan inklusif ya Bapak Ibu di sekolah. Nah, kemudian yang pertama itu di sini menyertakan dokumen, kemudian umpan balik ya. Nah, umpan balik rekan sejawat ya. Nah, di sini rekan sejawat, tapi di sini ada keterangan peserta didik atau guru atau mitra lainnya. Nah, di sini silahkan bebas ya. Lebih baiknya ada beberapa umpan balik ya. Misal dari peserta didik, kemudian ada dari rekan sejawat yaitu guru. Atau juga boleh ditambahkan dari kepala sekolah. Nah, ini kita lihat hanya 2 saja Bapak Ibu ya. Hanya 2 saja yang disertakan, yaitu dokumen tugas terbaik, kemudian dan umpan balik, jangan lupa. Nah, di sini tidak diminta dokumentasi Bapak Ibu ya. Tapi jika tidak diminta dokumentasi, saya sarankan Bapak Ibu tetap untuk mengunggahnya ya Bapak Ibu ya. Dokumentasi yaitu berupa foto ya. Jadi Bapak Ibu silahkan diunggah saja Bapak Ibu. Karena sangat disayangkan juga ya nanti jika ditolak ya. Siapa tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk berjaga-jaga saja Bapak Ibu silahkan tambahkan foto saja ya. Untuk menjaga-jaga. Jadi 3 saja nanti kita tambahkan. Nah, kemudian digabungkan juga dalam satu file dengan format PDF dan juga maksimalnya 10 MB. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini bagi yang sudah mengupload dan juga terlanjur sudah ditolak ya. Nah, jadi di sini adalah cara memperbaiki jurnal gagal validasi. Nah, di sini tidak mengikuti ketentuan yang diberikan pada ketentuan jurnal pembelajaran. Setiap jurnal berbeda. Nah, jadi yang seperti saya lihat pada modul 1, 2, 3 itu berbeda-beda ya ketentuannya. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti ketentuan setiap jurnal ya, setiap modulnya. Jadi silahkan diikuti saja sesuai ketentuan masing-masing modulnya. Nah, kemudian ini yang paling sering ya, yang paling sering saya lihat Bapak Ibu ya, yaitu di sini adalah plagiasi Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat sering saya temukan ya, yaitu di sini ada plagiasi ya. Yaitu di sini Bapak Ibu sangat banyak mendapatkan file-file ya, terutama dari WA group ya, kemudian Telegram, kemudian YouTube dan juga dari sumber lainnya ya, yaitu internet. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh untuk melihat ya jurnal pembelajaran orang lain, tapi hanya sebatas referensi saja Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan lihat kerangkanya saja,
nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan dengan tulisan Bapak Ibu sendiri ataupun pengalaman Bapak Ibu sendiri. Nah, jangan Bapak Ibu semuanya di copy paste Bapak Ibu ya. Bahkan nanti cuma diubah namanya saja. Nah, itu sangat tidak boleh Bapak Ibu. Karena sebelum mengupload jurnal juga ada keterangan tidak ada plagiat ya. Pastikan original punya sendiri Bapak Ibu. Nah, itu salah satu syaratnya juga karena dalam pembuatan ini juga ada sistem plagiasi ya. Bisa dicek nanti Bapak Ibu plagiasinya. Bakal ketahuan juga nantinya kalau kita sudah terkena plagiasi atau mengcopy punya orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini kita lihat kekurangan dalam umpan balik ya, ataupun umpan baliknya tidak sesuai dengan isi dari jurnalnya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada kekurangan misal jumlahnya atau tidak sesuai dengan topiknya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk nomor 4 di sini foto dokumentasi tidak menggambarkan isi jurnal pembelajaran. Nah, ini mungkin sering juga Bapak Ibu ya untuk terjadi foto-foto misal tentang pendidikan anak inklusif, fotonya nanti bukan tentang pendidikan di sekolah inklusif ya, ataupun bukan tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi itu silahkan pastikan nanti sesuai dokumentasinya dengan isi dari jurnal pembelajarannya. Nah, kemudian nomor 5, nah ini juga pernah terjadi ya, mungkin karena faktor usia juga Bapak Ibu ya. Jadi salah upload file jurnal pembelajaran. Nah, ini sangat fatal sekali juga Bapak Ibu ya. Jadi sekali kita salah upload, ini kita harus menunggu minimal 1 minggu Bapak Ibu ya, karena untuk validasi ini berjalan waktu sebanyak 1 minggu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu tidak salah upload. Jika memang Bapak Ibu takut salah upload, silahkan dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya ya, yang masing-masing muda nanti agar dapat dibantu. Nah, kemudian di sini pastikan jurnal pembelajaran yang diupload adalah karya sendiri dan orisinil. Nah, ini harus dipastikan Bapak Ibu. Nah, walaupun tidak sebagus jurnal orang lain Bapak Ibu, tidak sebagus dengan jurnal-jurnal yang ada di YouTube, yang ada di WhatsApp, ataupun jurnal-jurnal yang kita lihat punya orang sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harus yakin dengan isi jurnal Bapak Ibu sendiri karena itu adalah hasil dari pengalaman Bapak Ibu sendiri ataupun tulisan Bapak Ibu sendiri. Nah, belum tentu yang bagus juga akan tervalidasi jika itu memang terdapat plagiat ya. Nah, sebaik-baiknya jurnal pembelajaran adalah jurnal yang orisinil karya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, klik share video ini kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.